bangun Yixiang. Lingkar, pinjamkan jepit rambutmu sebentar kepada kakakmu. Kakak tingkat kultivasi Yelang. Jauh lebih tinggi darimu. Dan pedang naga pengembara milik Tetua Agung. Kau bukan tandingannya. Aku bersedia menjadi Om Ryu Pedang. Tolong hentikan duelnya, oke? Diam. Wanita jalang ini berani ikut campur. Ye Zuan, bukankah kau dengan sepenuh hati ingin melindungi adikmu? Aku baru saja memukulnya. Mengapa kau tidak berduel denganku? Mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Apa kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Yishuan, kau tidak berguna. Beraninya kau memukulku. Lang-er, hari ini kamu harus membunuhnya untukku. Ye Zuan, kau sudah mati. Hantu 9 naga. 9 naga hantu. Hantu 9 naga. Potensi abadi pedang memang mengesankan. Aku hanya berada di tingkat ke-7 alam integrasi ilahi. Bahkan jika aku mengerahkan segalanya, aku hanya bisa melepaskan pemandangan 5 naga menyembah. Aku tidak pernah menyangka Yelan benar-benar melepaskan hantu 9 naga. Mungkinkah ini adalah kejelasan niat pedang? Betapa menakutkannya ini. Sungguh layak menyandang potensi abadi pedang. Dia benar-benar bisa mengendalikan pedang secara langsung dan melepaskan potensi maksimumnya. Yishuan akan lumpuh meskipun dia tidak mati. Ye Zuan akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Kakak, hati-hati. Untuk menyapu bersih ketidakadilan, aku hanya punya satu pedang. Ye Zuan, kau sudah mati. Lang-er, Bagaimana ini mungkin? Aku bilang. Untuk menyapu bersih ketidakadilan, aku hanya punya satu pedang. biji pedang Yishuan telah dicabut. Aku pribadi melihat dantiannya dihancurkan oleh pedang putraku. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan bertarung seperti itu? Lang-er, dia bertindak terlalu tergesa-gesa. Ditambah ketidakakraban dengan pedang naga berkeliaran. Untuk menghadapi Ye Zuan belaka, mengapa dia perlu menggunakan hantu 9 naga? Ini menyebabkan penipisan parah energi vitalnya. Sebaliknya dia gagal menunjukkan kekuatan yang diharapkan dari seorang abadi pedang. Itulah sebab Ye Zuan memanfaatkan kelemahannya. Abadi pedang. Tidak peduli seberapa kuat seorang abadi pedang, mereka harus menjalani 3 siklus penempaan kehidupan. Ye Zuan ini lumayan. Dia ternyata memiliki alam tubuh emas yang tersembunyi. Yelang, kau sudah kalah. Kakak, kau menang. Kau dan ibumu sama sekali tidak punya hati nurani. Mengabaikan semua kebaikan. Mencoba mendorongku menuju kehancuran total dan kematian. Kau bahkan berkomplot melawan adikku. Kejahatan dibalas kejahatan. Yelang, sekarang balasanmu telah tiba. Sudah waktunya untuk mengembalikan benih pedang bawaanku. Benih pedang bawaan selalu terintegrasi sepenuhnya dengan orang tersebut. Bagaimana mereka bisa digali? Kebodohan. Apa kau akan menghentikanku? Tepat sekali di bawah pengawasan semua orang. Bagaimana bisa kami membiarkanmu melukai pangeran keluarga Ye? Kontrak hidup dan mati sudah ditandatangani. Kalau begitu Yelang harus kuhadapi. Yishuan, selama bertahun-tahun ini, aku sebagai bibimu. Demi mengobati penyakit Yiling, aku telah melalui kesulitan yang luar biasa. Seperti yang diketahui semua orang. Selama bertahun-tahun, aku telah memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Ini jelas terlihat oleh semua orang. Bagimu untuk membalas kebaikan dengan permusuhan seperti ini. Pada akhirnya yang kamu inginkan hanyalah merebut biji pedang Yilang. Aku akhirnya mengerti. Pertarungan hidup dan mati hari ini. Jika aku mati, maka kalian semua akan bersukacita. Tetapi jika dia kalah, maka semuanya dibatalkan, bukan? Ye Zuan dan Tianmu rusak. Tidak akan lama lagi. Sebelum kau kehilangan semua kemampuan seni bela dirimu. Sedangkan Ye Lan, dia adalah pilihan surga yang tak tertandingi. Segera dia akan membawa keluarga Ye kita kemuliaan yang tak tertandingi. Beraninya kau membandingkan dirimu dengannya? Ya. Benar sekali. Yilang menyangkut masa depan keluarga Ye. Dia tidak boleh dibunuh. Ye Zuan,
Kau lihat sekarang. Begitu banyak orang mendukungku. Kau sama sekali tidak mungkin bisa mengalahkanku. Ye Xuan, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Hari ini, sepertinya aku harus secara pribadi bertindak untuk membersihkan klan. Bahkan jika Patriark tahu, aku tetap melakukan ini demi masa depan besar keluarga Ye. Kau berniat menggunakan usia untuk menekan begitu. Baiklah. Hari ini, jika ada yang berani menekanku dengan paksaan, aku akan menghadapi setiap gerakan. Seorang pria sejati. Berdiri di antara langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia takut pada tirani? Mati. Bunuh. Kau berani melawanku. Kau hanya mencari mati. Hari ini, aku akan menggunakan pedangku yang masih bersarung untuk melumpuhkanmu. Ki pedang dinding naga bergulir. Teknik pedang ini mengintegrasikan serangan dan pertahanan. Ki pedang itu ganas dan tak ada habisnya. Ye Shan benar-benar adalah tetua agung keluarga Ye. Jika dia tidak membiarkan pedangnya tetap bersarung, Ye Xuan ini tidak akan bertahan bahkan 3 napas. Kakek Yishuan, bagaimanapun juga adalah patriark keluarga Ye. Yixiang tak bisa memusnahkannya sepenuhnya sendiri. Namun langkah ini menggunakan ki pedang untuk menghancurkan meridian Yishuan di seluruh tubuhnya dan melumpuhkannya masih mudah dilakukan. Ye Xuan ternyata setara dengan Tetua Agung. Tetua Agung berada di langit pertama alam harmoni ilahi tingkat ke-7. Ye Xuan berbenturan dengannya, namun secara mengejutkan tetap tidak terluka sama sekali. Bukankah Ye Xuan kehilangan benih pedangnya? Bagaimana dia masih begitu kuat? Pantas saja, kau berani menghunus pedang melawan orang tua ini. Jadi kau benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Bukan hanya kejelasan niat pedangmu, kau bahkan berani untuk mengumpulkan momentum peda. Pantas saja, Lang Er dikalahkan olehmu. Aku punya rencana cadangan bahkan hanya dengan menggunakan jepit rambut. Ye Shan, hari ini kau tidak bisa melindungi Ye Lang. Aku berniat mengambil benih pedangnya. Bahkan jika raja dari segala raja datang, mereka tidak akan bisa menghentikanku. Ye Lan adalah keturunan langsung keluarga Ye. Namanya sudah lama diukir di pilar giok putih. Itu akan diwariskan dari generasi ke generasi. Kau tidak memenuhi syarat untuk secara pribadi mengambil benih pedangnya. Hidup dan mati Ye Lan menyangkut seluruh klan kita. Jika ada yang mengambilnya itu, haruslah Patriark. Benar, sebelum Patriark memasuki pengasingan, dia secara khusus menginstruksikan bahwa tidak ada 3 duel yang diizinkan. Kontrak hidup mati yang kamu tanda tangani tidak sah. Patriark berdedikasi pada kemakmuran keluarga Ye dan selalu menghukum kejahatan serta mempromosikan kebaikan. Dia sama sekali tidak akan mengizinkanmu bertindak sembrono. Kakek pernah memperingatkanku, kultivator harus memelihara hati dunia, menenangkan ketidakadilan dunia, dan hidup tanpa rasa malu di dunia ini, dan hidup tanpa rasa malu di hadapan orang-orang. Jika kakek keluar dari pengasingan, dia pasti akan menegakkan keadilan untukku. Keadilan. Seluruh klan kita menyerangmu. Adalah keadilan. Serang Ye Xuan. Serang Yishuan. Siapa yang berani lancang? Ye Beimei, kepala klan keluarga Ye. Selamat kepada Patriark karena telah keluar dari pengasingan. Selamat kepada Patriark karena telah keluar dari pengasingan. Anda telah melangkah ke alam kehidupan tingkat ke-9. Anda telah melangkah ke alam kehidupan tingkat ke-9. Semuanya bangkit. Aku mengamati bahwa teman muda ini membawa pancaran cahaya bintang. Mungkin kau berasal dari alam atas, Sekte Pedang Bintang. Saya adalah Tuan Muda Sekte Pedang Bintang, Li Changlong. Salam Patriark Bai Mei. Meteorit langit itu yang Anda persembahkan bertahun-tahun lalu. Leluhur saya sangat menyukainya. Namun, mohon urus masalah keluarga Anda terlebih dahulu. Tujuan saya datang bisa dibicarakan nanti. Baiklah. Kau berada di kediaman utama keluarga Yeku. Mengapa kau terluka? Patriark adalah kakak kandung Ye Xuan. Segalanya mungkin menjadi salah. Untungnya saya sudah bersiap. Patriark. Ye Xuan berniat mencelakai sesama anggota klan, mencoba merebut benih pedang Ye Lan. Itu jelas terlihat sekilas. Jelas-jelas kaulan yang iri pada benih pedangku, yang membangkitkan bakat seorang dewa pedang. Ramuan ilahi api langit juga dihancurkan olehmu. Beraninya kau memutarbalikkan fakta dan menyalahkanku. Aku datang hari ini khusus untuk memberitahumu bahwa apa yang telah hilang dariku, aku pasti akan mengambilnya kembali dengan tanganku sendiri. Kakek,
Bukan itu yang terjadi. Mereka mengambil sesuatu di luar konteks dan mengacaukan yang benar dan yang salah. Benar kakek, mereka bahkan ingin mengirimku ke sekte pedang bintang untuk menjadi embrio pedang. Lanjutkan bicaramu. Yilang juga memaksa kakak untuk menandatangani kontrak hidup dan mati. Untungnya kakak menang. Apakah ini benar? Patriark, kontrak hidup mati itu memang nyata. Namun, itu semua karena Ye Zuan menjebakku. Selain itu, aku baru saja menduduki posisi pangeran baru. Sudah sepantasnya untuk membangun wibawa. Tindakanku, semuanya demi menjaga kebaikan yang lebih besar. Saya dan para tetua mencalonkan Ye Lan untuk menjadi pangeran. Batu penahan bayangan telah menjelaskan segalanya kepada Anda. King Cheng merayakan bersama, dan sekte pedang bintang menghormati kami dengan kehadiran mereka. Ini cukup untuk menggambarkan potensi Ye Lan. Selain dua masalah ini, semua masalah lainnya direkayasa oleh Ye Zuan dan saudara perempuannya. Tidak. Patriark, masalah aku membangkitkan benih pedang diketahui oleh semua orang. Dia Ye Zuan, mengandalkan statusnya sebagai cucumu, dan bertindak sembrono. Dia ingin mengambil benih pedangku. Aku mohon Patriark menegakkan keadilan untukku. Itu benar-benar karangan. Kalian semua berbohong. Aku bisa merasakan benih pedang di dalam tubuhku. Itu milikku. Tidak masuk akal. Benih pedang di dalam tubuhnya. Bagaimana mungkin itu milikmu? Itu karena dia bekerja sama dengan Ye Zuikin untuk menyakitiku dan mencurinya. Fitnah. Itu semua fitnah. Bukan hanya itu. Anomali yang dikirim surga sebelumnya juga disebabkan olehku. Sungguh lelukon. Kau seseorang yang dantiannya hancur. Bagaimana mungkin kau bisa memicu anomali langit dan bumi? Itu benar. Ini hanya mempersulit keadaan dengan sengaja. Apakah kau memperlakukan kami semua seolah-olah kami buta? Kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Pangeran Ye Langlan yang memicu anomali langit dan bumi. Apalagi yang ingin kau katakan sekarang? Masalah benih pedang. Berhenti menyebutkannya lagi. Ini adalah obat penyembuh sucikan. Ini dapat mengobati luka dan penyakitmu. Kakek. Terima kasih Patriark. Patriark, dengan kehadiranmu di sini, klan Yeku pasti akan sangat makmur. Ye Zuan, masalah kau melukaiku. Aku untuk sementara tidak akan repot-repot berdebat denganmu antara kau dan aku. Bagaimana kalau kita berdamai dan melupakan dendam masa lalu? Sama sekali tidak mungkin. Jika aku tidak merebut kembali ramuan ilahi api langit. Jika aku tidak membuat orang-orang yang menindas adikku ini membayar harganya. Saya Ye Zuan hari ini bersumpah aku tidak akan berhenti. Ye Zuan, meskipun kau adalah cucuku, kau juga harus mempertimbangkan klan. Bagaimana kau bisa begitu agresif terhadap Ye Lan, memperlakukannya sebagai musuh? Jika kau naik ke posisi patriark di masa depan, bukankah kau akan menjadi tanpa hukum dan sembrono? Apakah kau akan membunuh saudara dan ayahmu sendiri? Itu benar, Patriark. Ye Zuan tidak bisa diperbaiki. Dia harus dihukum berat untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Ye Zuan, kau pantas menerima hukuman ini. Aku sang patriark sama sekali tidak akan menunjukkan pilih kasih. Kejahatan apa yang telah kulakukan? Kontrak hidup dan mati. Aku menang secara adil dan jujur. Jelas orang-orang inilah yang memutarbalikkan yang benar dan yang salah. Kakek, belum bisakah kakek melihatnya? Kau berani membantah? Aku menghukummu menghadap tembok di penjara hitam untuk merenungi kesalahanmu. Kau dilarang pergi selama 10 tahun. Kakek, kau telah salah menuduh saudaraku. Aku tidak pernah menyangka kakekku sendiri akan sewenang-wenang memanjakan dan membuat penilaian yang bias. Hanya mendengarkan satu sisi dan langsung percaya. Karena memang begitu adanya. Aku Ye Zuan menolak untuk menerima ini. Pertama dan terpenting, aku adalah patriark keluarga Ye. Baru kedua, aku adalah kakakmu. Untuk apa kau berdiri di sana? Pergi dan ambil alat hukuman keluarga. Patriark telah memberikan perintah. Ye Zuan, mengapa kau tidak berlutut untuk menerima hukumanmu? Ini tidak adil. Aku tidak akan berlutut. Kurang ajar. Ye Zuan, kau benar-benar berani melanggar perintah Patriark. Ini adalah kau menunjukkan penghinaan terhadap aturan klan. Kejahatanmu berlipat ganda. Aku menunjukkan penghinaan terhadap aturan klan. Ketika Patriark sedang dalam kultivasi terpencil, aku Ye Zuan sendirian, memimpin pasukan keluarga Ye, bertarung dalam pertempuran berdarah hampir 100 kali. Baru kemudian, kita mencapai King Chang saat ini, berdiri setara dengan keluarga Cao dan Wang, membentuk keseimbangan kekuatan tripartit, situasi di mana kita bersaing sebagai setara. Lebih jauh lagi, keluarga Yeku awalnya memiliki banyak anggota yatim piatu janda cacat dan lemah. Akulah juga yang menghabiskan seluruh kekayaan keluargaku dan membangun halaman terpisah yang memungkinkan orang-orang ini mendapat dukungan di usia tua mereka dan menikmati kehidupan akhir yang damai. Ling El menderita penyakit serius yang tidak diobati untuk waktu yang lama. Tetapi keluarga Ye sangat kekurangan bahan obat. Tetap saja aku yang menjelajah seluruh gunung dan sungai di bawah langit, mengumpulkan berbagai bahan obat langka dan berharga
yang baru kemudian memungkinkan persediaan obat keluarga Yeku menjadi melimpah. Dan kau, hak apa yang kau miliki untuk mengkritikku? Dari yang hadir, yang mana yang tidak menyumbangkan upaya untuk keluarga Ye? Yang mana yang tidak menumpahkan darah untuk keluarga Ye? Kau sudah melakukan kesalahan besar. Mengapa kau masih harus menggunakan sofisme? Sifat burukmu tetap tidak berubah. Patriark Anda akhirnya muncul. Anda harus membantu Yezuan dan saudara perempuannya anggota klan keluarga Ye. dan menegakkan keadilan. Patriark adalah Yirlan, mencelakai Yezuan. Dia bahkan ingin mengirim Yelin kepada Tuan Muda Sekte Pedang Bintang. Itu benar. Yeling memenuhi syarat untuk menjadi pelayan saya. Saudara saya Yelang memiliki potensi sebagai dewa pedang dan dapat datang ke Sekte Pedang Bintangku untuk menjabat sebagai tetua. Kesopanan menuntut timbal balik. Mengapa ini harus tidak dapat diterima? Yingling bisa mengikuti Li Chenglong juga merupakan hal yang baik. Penyakitnya mungkin bisa disembuhkan di alam atas. Kurasa kau hanya tidak ingin meninggalkan Yezuan, mengikutinya dan berbicara omong kosong. Kau hanya sepenuhnya disesatkan olehnya. Kakek kau. Betapa kacau balau dirimu. Bagaimana mungkin bahkan kau sekarang mencoba menjilat dengan Sekte Pedang Bintang itu? Pemberontak kurang ajar. Beraninya kau masih melontarkan omong kosong di sana. Maka hari ini aku akan menerapkan hukum keluarga padamu. Yezuan benar-benar jahat dan kejam, melukai sesama anggota klan. Ini adalah kejahatan satu. Berbenturan dengan tamu terhormat, memutarbalikkan hitam dan putih. Ini adalah kejahatan dua. Berkeras dalam kejahatan dan menolak bertobat, menunjukkan penghinaan terhadap sesama anggota klan. Ini adalah kejahatan tiga. Hari ini, aku akan mencambukmu 108 kali. Patriark Yezuan tidak bersalah. Inbon. Jika kau mengucapkan satu kata lagi, aku akan mencambukmu juga. Kakek, cambuk pengejar jiwa dapat mengejar jiwa dan merebut roh. Ada 108 cambukan. Kakak akan dipukuli sampai mati. Maka dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Bocah kecil itu lebih memilih mati daripada menyerah. Itu adalah ketegasan yang luar biasa. Meskipun alammu agak maju, selama pengasinganku, aku belum benar-benar melewati kesengsaraan hidup. Namun bocah ini berhasil menimbulkan keresahan di lautan Kiku. Ling El. Ini adalah serangan yang dilancarkan oleh kekuatan besar alam takdir. Menyerang secara pribadi. Yishuan benar-benar berhasil membebaskan diri. Apakah kamu percaya? Bagaimanapun dia adalah kakak kandung Yezuan. Sebagai patriark, dia juga berada dalam posisi yang sulit. Namun bocah Yezuan ini benar-benar agak istimewa. Tampaknya anak ini sudah menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Yezuan Yelan, saya tidak pernah menyangka keluarga Ye saya memiliki dua bakat surgawi. Bagaimana jika bakatnya luar biasa? Bakatnya sudah begitu tinggi, namun dia masih mendambakan benih pedang Yelan. Dia benar-benar tidak tertolong lagi. Yelang, aku tidak lagi menginginkan benih pedang itu, tetapi ramuan ilahi api langit yang digunakan untuk mengobati penyakit adikku. Cepat kembalikan padaku. Aku Yelang memiliki potensi seorang dewa pedang. Semua orang tahu ini. Bertarung tanpa henti. Demi apa yang disebut benih pedang. Jika kabar ini tersebar, itu hanya akan membawa aib bagi klan. Baiklah, Yezuan. Kalau begitu aku akan memberimu benih pedang itu. Tapi, ramuan ilahi api langit itu, kau bisa melupakannya. Patriark, mohon bertindak secara pribadi untuk mengeluarkan benih pedang dari tubuhku. Inilah yang kuserahkan kepada Yezuan. Yelan, pada saat seperti ini, masalah apa yang sedang kau timbulkan sekarang? Mencabut benih pedang. Mengapa kita harus merepotkan patriark? Aku akan mengambilnya sendiri. Yezuan, apa yang kau coba lakukan? Aku sudah akan memberimu benih pedang itu. Apalagi yang kau inginkan? Patriark, aku sudah setuju untuk memberikan benih pedang kepada Yezuan. Namun dia masih menginginkanku. Aku tidak tahu apa yang kulakukan hingga menyinggung perasaannya. Namun dia sangat membenciku. Patriark, mohon berikan aku keadilan. Keturunan durhaka ini Yezuan hampir membuatku kembali terjerumus ke dalam bencana hidup. Klan Yeiko bisa tanpa seorang dewa pedang, tetapi tidak bisa tanpa keadilan. Jika kita membiarkan Yezuan untuk bertingkah sombong seperti ini, aku khawatir itu akan mendinginkan hati semua murid klan Ye. Yelang, berhenti di situ. Bersikap sombong. Luka Ling Er sangat parah. Itu sepenuhnya perbuatanmu. Dan kau dalam waktu sesingkat itu, benar-benar mampu mencapai terobosan seperti itu. Aku curiga. Kau pasti diam-diam mengonsumsi ramuan ilahi api surgawi. Yezuan, kau melawan kerabatmu sendiri. Keegoisanmu terlalu besar. Jika hari ini aku mengizinkanmu untuk membunuh Yelan, wajah apa yang tersisa bagiku untuk menjadi patriark klan Ye? Mengapa kau tidak berlutut?
untuk menerima hukumanmu. Kau sebagai patriark, kau mengabaikan yang kecil dan mengaburkan yang besar, dan tidak jelas tentang keluhan. Luka Ling Er sangat parah, namun kau masih di sini menekankan otoritas patriark. Hak apa yang kau miliki untuk menuduhku? Pemberontak kurang ajar. Kau masih melontarkan omong kosong di sini. Karena klan Ye begitu tak berperasaan The film dan was tidak adil. translated Hari ini, and aku akan narrated membawa by Ling M Er Media. dan meninggalkan klan. Jika kau tidak mau mengobatinya, aku sebagai kakak laki-lakinya akan mencari cara untuk mengobatinya sendiri. Tapi mulai sekarang, klan Ye dan aku terputus sepenuhnya tanpa hubungan lebih lanjut. Yezwan, semua kultivasimu dianugerahkan oleh klan Ye. Kau makan makanan klan Ye, minum air klan Ye, dan melatih teknik kultivasi klan Ye Eko. Dulu, aku sendiri mendukungmu untuk menjadi pangeran. Sekarang kultivasimu sudah tinggi, sayapmu sudah mengeras. Inilah saatnya, kau seharusnya berkontribusi pada klan. Kau ingin pergi begitu saja, meninggalkan klan. Bagaimana mungkin aku memiliki keturunan yang tidak berbakti seperti itu? Sepanjang hidupku, aku telah berjalan di atas es tipis, mencurahkan hati dan jiwaku untuk klan. Barulah aku diangkat oleh semua orang ke posisi patriark. Kau mendapat manfaat dari perlindunganku. Itulah sebabnya kau menjadi pangeran. Selain itu, racun dingin Ye Ling sudah menembus jauh ke dalam sumsum tulangnya. Dia sudah di luar batas bantuan medis. Jika bukan karena penyediaan sumber daya klan, dia pasti sudah lama meninggal. Ramuan abadi kantong gembala, salep pemulih tulang 9 roh. Semuanya sudah terisi penuh. Baiklah, Terima kasih atas dukungan kalian semua. Klan Ye dimulai dari awal yang sederhana di Kingston, hingga statusnya saat ini di Kingston, mendominasi wilayah tersebut, bergantung padaku yang mencurahkan hati dan jiwaku, diperoleh melalui perjuangan pahit hidup dan mati, bahkan penyakit Ling Er, aku dengan susah payah mencari bahan obat dan mengobatinya dengan segenap kekuatanku. Aku tidak mengambil sepeser pun dari klan Ye. Hubunganku dengan klan Ye, aku tidak berutang apapun. Omong kosong, bahwa kau berada di posisimu hari ini, sepenuhnya berkat keluarga. Bahkan ketika dantianmu hancur, dan kau nyaris berhasil menyelamatkan hidupmu, itu semua karena perlindungan leluhur keluarga Yeku. Namun kau benar-benar berani berpikir untuk memutuskan hubungan dengan keluarga. Bajingan tak tahu terima kasih. Demi keluarga Ye, hari ini aku akan melumpuhkanmu untuk menjunjung tinggi Yelang dan menjaga kemakmuran keluarga Yeku. Mengenai dunia luar, jika kau menyebabkan bencana di suatu wilayah, kau akan merusak reputasi keluarga Yeku. Hari ini aku harus menekan keturunanku yang tidak layak ini. Mengapa kau tidak berlutut? Tidak baik. Si tua bangka Ye Bai Mie itu ternyata mulai serius. Yezuan kau tamat kali ini. Karena tidak ada keadilan Dao Surga untuk dibicarakan, maka hari ini, aku secara pribadi akan membantai jalanku untuk menempa jalan. Ini, bagaimana ini mungkin? Ye Bai Mei ternyata sangat licik dan berbahaya. Tidak ragu menggunakan dirinya sebagai batu loncatan untuk mengangkat Yezuan, kakak dan cucu ini, menampilkan pertunjukan yang begitu megah. Mungkinkah mereka ingin Yezuan mewarisi posisi patriark? Saya baru saja merasakan gelombang aura yang menusuk tulang. Sumbernya adalah Yezuan. Dia kemungkinan menyimpan rahasia. Yezuan, kau melawan hukum keluarga. Ini dianggap mengkhianati keluarga Ye, mencelakai keluarga Ye. Berarti memutuskan dirimu dari kuil leluhur, memutuskan dirimu dari para leluhur. Karena memang begitu adanya, hari ini aku akan membunuh Ye Lang ini, dan aku menerima kejahatan ini. Aku ingin kalian semua tahu konsekuensi memfitnahku. Yezuan, Yishuan, apakah kamu benar-benar gila? Apakah kamu benar-benar tidak peduli sama sekali dengan patriark? Tidak menghormatinya. Dia adalah kakek kandungmu. Ketika kalian semua ingin membunuhku sebelumnya, mengapa kalian tidak mempertimbangkan bahwa dia adalah kakakku? Kemudian, ketika kakek muncul,
dan dengan berani mencoba membunuhku lagi. Mengapa kalian tidak mengatakan dia adalah kakakku? Apakah nyawanya Patriark Yi dianggap nyawa? Tetapi mungkinkah nyawa Lingkar dan aku tidak dianggap nyawa? Tuan Muda Changlong, tolong selamatkan aku. Selamatkan aku. Tuan Muda Changlong, tunggu. Ye Zuan, aku berasal dari Sekte Pedang Bintang. Seorang konsekrator masa depan. Tuan Muda Changlong, dia sudah mengakui saya sebagai bawahannya. Meskipun ini adalah urusan internal keluarga Ye, tidak pantas baginya untuk campur tangan. Namun, kamu sudah membelot dari keluarga Ye dan telah berulang kali menunjukkan rasa tidak hormat terhadap Tuan Muda Changlong. Baginya untuk membunuhmu adalah dibenarkan dan sah. Ye Zuan, aku cukup tertarik pada ki pedang milikmu ini. Aku cukup tertarik. Katakan padaku, bagaimana kau mendapatkannya? Aku akan memberimu kesempatan. Ganti margamu. Jadilah budak pribadiku. Bergabunglah dengan faksi keluarga Liku. Itu adalah peningkatan status instan. Kultivator biasa. Jika mereka ingin memasuki alam atas, kebanyakan karena bakat luar biasa, dipilih oleh sekte alam atas. Namun mereka yang bisa memasuki sekte abadi sangatlah sedikit. Apalagi, menjadi sekte abadi alam atas. Pengikut garis langsung, ini benar-benar keberuntungan besar. Inilah makna sesungguhnya dari mengubah kesetiaan seseorang. Metamorfosis yang sempurna. Ye Zuan, keluarga Yi buta dan bodoh. Aku lihat kau juga sangat kecewa. Selama kau bergabung dengan faksi keluarga Liku dari Sekte Pedang Bintang, aku akan membantumu mengambil alih keluarga Ye dan membunuh semua orang di sini. Ye Zuan, segalanya rumit dan membingungkan. Kami mungkin telah berbuat salah padamu. Kau tidak boleh memasukkannya ke hati. Jangan abaikan kami. Mengapa memohon padanya? Dia secara terbuka melukai Patriark. Dia bahkan mencoba membunuh Ye Lang jenius keluarga Ye kita, mengguncang fondasi keluarga Ye, melupakan leluhur dan warisannya. Dia tidak layak menjadi anggota keluarga Yeku. Kalian semua mencuri benih pedangku, mencoba mengambil nyawaku, dan dengan sewenang-wenang menginjak-injak adik perempuanku, memaksaku sampai pada titik ini. Dan sekarang, kalian masih punya keberanian untuk mengklaim kekerabatan. Kalau begitu, kau setuju? Tidak, kalian tidak pantas. Apel, kau berani menolak Tuan Muda ini? Tahukah kau bahwa jika Tuan Muda ini bertindak, jangankan hanya keluarga Ye, bahkan seluruh King Chen akan menjadi abu. Apa hubungannya itu denganku? Kau membunuh orang-orangmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi jika kau bersekongkol melawan adikku, aku juga tidak akan mengampunimu. Benarkah? Aku sangat takut. Kakakmu ditakdirkan menjadi benih pedang. Dan kau, di mataku, tidak lebih dari seekor semut yang sedikit lebih besar. Kalau begitu mari kita coba. Lihat, apakah aku bisa membunuhmu. Seluruh alam bawah tidak dapat menanggung konsekuensi ini. Bocah Ye Zuan ini benar-benar mencari mati. Berani berbicara tidak sopan kepadamu. Menyeret King Chen kita untuk menderita bersamanya. Kami memohon Tuan Muda Changlong untuk mengambil embrio pedang dan melenyapkan momok ini untuk Ye Chen kita. Kami meminta Tuan Muda Changlong untuk bertindak. Kami mohon Tuan Muda Changlong untuk bertindak. Untuk melenyapkan momok bagi Yi Cheng. Untuk melenyapkan bencana bagi Ye Chen. Ye Zuan, kau lihat, selama aku dengan santai membuka mulutku, kau segera menjadi sasaran kritik publik. Tapi aku tidak akan membiarkanmu mati begitu menyakitkan. Aku akan membawa muka Sekte Pedang Bintang di alam atas. Aku ingin kau secara pribadi menyaksikan kakak perempuanmu tercinta disiksa olehku dalam segala cara sampai mati. Benarkah begitu? Ayo, kalau begitu biarkan aku lihat kekuatanmu. Kurang ajar. Untuk benar-benar menantangku secara proaktif, jangan ada yang ikut campur. Saksikan Tuan Muda ini secara pribadi mengambil nyawanya. Untuk benar-benar terluka oleh tingkat keempat, semut dari alam pengendalian Qi. Jika bukan karena saudara Ye Lan, benih pedang yang bangkit, aku akan berpikir kau adalah dewa pedang. Namun, hanya itu yang ada. Sudah waktunya membiarkan kalian, semut-semut dari alam bawah, membuka mata kalian. The film was translated and narrated by M Media. Trik murahan. Berani memamerkan kemampuan remehmu. Sekte Pedang Bintangku bersemayam tinggi di alam atas, di Istana 9 Lapis, memiliki sungai bintang Dao Pedang. Merespons bintang-bintang bersama 36.721, menggunakan kekuatan bintang-bintang untuk memadatkan bayangan pedang. Selama bintang-bintang tidak binasa, niat pedangku akan tak berujung dan berkelanjutan. Ye Zuan,
Bukankah kau menyombongkan diri secara liar? Mengatakan kau akan menghancurkan sekte pedang bintangku. Hanya inikah semua kemampuan yang kau miliki? Sungai Bintang Dao Pedang adalah milik Patriark Pedang Bintang, Mahakarya Dewa. Itu tidak terjangkau. Sebuah legenda mitos. Bagaimana mungkin Ye Xuan hanya seorang bajingan rendahan, mampu menggoyahkannya? Satu sinar cahaya bintang adalah sesuatu yang akan ia habiskan seumur hidupnya. Tidak mampu mengejar. Belum lagi di belakang Tuan Muda Changlong adalah seluruh sungai bintang pedang Dao. Ye Xuan, kau benar-benar serangga musim panas yang tidak bisa membicarakan es. Kau bahkan tidak punya pedang yang layak. Benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Namun kau berani menyerang Tuan Muda Changlong. Ling Er. Ye Xuan, nyawa adikmu kini ada di tanganku. Jika kau punya kemampuan, maka tembuslah pertahananku. Jika tidak, kau hanya bisa melihat tanpa daya saat dia disiksa dengan kejam olehku. Li Changlong. Kau mencari mati. Aku tidak menyangka fluktuasi sebesar ini. Itu benar-benar mengandung keagungan Dao surgawi. Aku tidak menyangka Yelan setelah memicu anomali kosmik. Dan menunggu sekte pedang abadi datang dan menuntut pertanggungjawaban. Semuanya benar-benar berakhir sekarang. Bahkan jika Ye Xuan tidak membunuhku. Ketika sekte pedang bintang melihat surat undangan itu, mereka juga akan mengaitkan kematian Tuan Muda Changlong secara keliru kepada saya. Pada saat itu saya akan menanggung akibatnya. Jelas Li Changlong lah yang mengabaikan semua kehidupan. Di bawah transformasi bintang-bintang, akulah yang menyelamatkan kalian semua. Namun sekarang kalian membalas kebaikan dengan permusuhan. Di depan semua orang, kaulah yang menyinggung Tuan Muda Changlong. Beraninya kau membantah. Ye Lang lah yang mengkhianati Ling Er, yang menyebabkan Li Changlong ini datang ke sini setelah mendengar berita itu. Dialah pelaku sebenarnya. Kakak, apakah King Cheng benar-benar akan dihancurkan? Ling Er, jangan khawatir. Sungai Bintang Dao Pedang telah diputus oleh kakakmu. Sekarang setelah mereka memotong pilar dan menggali akar, mereka sama sekali tidak berani menimbulkan masalah bagi King Cheng lagi. Ye Lang, kau harus membayar harganya sekarang. Saya tidak bisa tiga. Ye Xuan, kamu adalah pangeran. Mulai sekarang saya Yelan akan mematuhi setiap perintahmu dan mengikuti petunjukmu. Tolong jangan bunuh saya sama sekali. Yelan dari keluarga Ye adalah dewa pedang yang turun ke dunia. Pedang suci sekte pedang Sangman saya merasakan ini dan muncul. Kami bersedia menganugerahkan pedang ini dan mengangkat Yelan sebagai putra suci jalan pedang. Sekte pedang Sangman. Keluarga Ye saya terselamatkan. Yelan, keluarga Ye dari Kington. Benih pedang telah membangkitkan potensi dewa pedang. Santi seorang ketua dari sekte pedang Sangman. Terlebih lagi menggunakan alam transformasi Ki 3 ekstrim. Dia mengalahkan pengen satu serangan pedang. Alam akses mendalam 6 ekstrim. Anomali langit dan bumi. Pedang suci Shangmang sekte kami muncul. Dan itu juga disebabkan olehnya. Tepat sekali. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di cermin kekosongan, pedang suci Sangwon memiliki spiritualitas. Dan telah merasakannya serta terbang menuju alam bawah. Saya telah menambahkan dekret sekte kami untuk dikirimkan bersama ke keluarga Ye di Kinchen. Yelan adalah bakat langka yang muncul sekali setiap 10.000 tahun. Seorang temius dalam pedang. Tetua Santi, tingkah laku dan cara Anda menangani urusan selalu lugas namun terkendali. Kali ini Anda secara pribadi membawa hadiah-hadiah itu dan melakukan perjalanan ke keluarga Ye di Kinchen. Anda harus memperlakukan Yelan dengan sangat hormat dan membawanya kembali ke sekte pedang Sangman. Ya Tuan. Aku pasti tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan ketua sekte. Sekte pedang Xiangman adalah sekte Dao pedang terkemuka di alam atas. Bahkan sekte pedang bintang sedikit lebih rendah. Yelang benar-benar menjadi putra suci Dao pedang dan dianugerahi pedang suci Xiangman. Ini adalah keberuntungan besar bagi keluarga Yeku. Sekarang setelah Yelang menerima kehormatan besar ini, mencapai puncak kesempurnaan, sekte pedang bintang pasti tidak akan mengganggu Yelang untuk menjadi musuh dengan sekte pedang Xiangman. Jika keluarga Ye karena hal ini dapat hidup berdampingan secara damai dengan sekte pedang bintang, mungkin seluruh King Cheng dapat mengubah bahaya menjadi keselamatan. Semua keluarga bangsawan di King Cheng kami. Semua keluarga bangsawan di King Cheng kami Bersedia menghormati keluarga Ye bersedia menghormati keluarga Ye dan menjadi pengikut keluarga Ye. dan menjadi pengikut keluarga Ye. Dengan perlindungan pedang suci keluarga Ye dari Kington, pasti akan makmur selama 100 tahun, abadi selama 10.000 tahun. Ikuti saya dan hormati pedang suci ini.
Pedang suci Sangman, seperti yang diharapkan dari pedang. Pusaka legendaris yang menjaga sekte pedang Sangman. Sekte pedang Sangman cukup rela. Sayang sekali pedang itu jatuh ke tangan Yelang. Itu sama saja dengan menodai pusaka. Yezwan, Anda menolak untuk memberikan penghormatan kepada pedang suci ini. Apakah Anda ingin kehilangan perlindungan dari sekte pedang Sangman atas perintah kepala keluarga? Masalah antara Anda dan Yelang dengan ini dihapuskan. Kalian berdua adalah pangeran. Aku tidak tertarik. Ini adalah taktik penundaan Patriark. Jika Yezuan benar-benar meledak dan membunuh seseorang, tidak ada yang akan bisa menghentikannya segera. Pangeran Yezuan, jangan bertindak gegabah. Yishuan, kamu sudah menjadikan sekte pedang bintang musuh. Haruskah kamu juga menyinggung sekte pedang Xiangmeng? Jika aku ingin membunuh seseorang, langit dan bumi tidak bisa menghentikanku. Yezuan, dengan pedang suci Xiangman melindungiku, kamu tidak bisa membunuhku. Alam pengendalian Ki. Alam kenaikan kekosongan. Yelan, memang benar kau membangkitkan potensi pedang abadi. Cahaya keemasan pedang suci Xiangman adalah bukti terbaik. Yezuan, kau sama sekali tidak layak untuk menentangnya. Saya merasakannya. Kekuatan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Yezuan, cepatlah berlutut untuk memohon belas kasihan. Putra suci Yelan dapat memanggil pedang suci Xiangman. Yezuan hanya bisa mengakui kesalahannya dan menyerahkan diri. Dan dicabik-cabik, bersikap tidak sopan. Mengapa pedang suci Xiangman begitu melawanku? Orang tua ini berada di alam suci tingkat ke-11. Namun aku benar-benar tidak bisa menggerakkannya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yelang, sudah waktunya kita menyelesaikan masalah ini. Kau benar-benar berani melukai putra suci Dao Pedang, mencari mati. Pengakuan pedang ilahi terhadap tuannya yang kau bicarakan itu ternyata benar. Sudah lama kukatakan padamu, anomali surgawi terjadi karena aku. Dan di dalam tubuh Yelang ini, benih pedang dengan potensi pedang abadi terbangun. Itu juga milikku. Kau hanyalah menyembunyikan alam kultivasimu alam tubuh emas. Namun kau mampu mengalahkan Yelang putra suci Dao Pedang sekte kami. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Tetua, tolong jangan disesatkan olehnya. Yezuan, dia mempraktikkan metode sesat. Dia sama sekali tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Dia baru saja melukai kakak kandung dari pihak ibu saya. Yen Pai Mei, ahli alam kehidupan tingkat 9, terkuat dari generasi muda. Dan dia masih terluka. Ya, kami bisa bersaksi. Ya, kami bisa bersaksi. Yezuan benar-benar melukai Patriark Bai Mei. Yishuan benar-benar melukai Patriark Bai Mei. Mungkinkah iblis langit luar kembali menyebabkan kekacauan di dunia manusia? Apakah Yezuan telah dirasuki? Yezuan, tidak heran. Kau tidak ragu untuk membantai Tuan Muda Sekte Pedang Bintang. Sepertinya, kau sudah lama menyerah pada penyimpangan kultivasi. Benar-benar gila. Tuan Muda Changlong itu adalah binatang berwujud manusia. Sama seperti Yelang. Tindakanku hanyalah bertujuan untuk melenyapkan kejahatan sepenuhnya. Tetua Shanti, mengapa? Apakah mungkin kau akan membantu orang jahat melakukan kejahatan? Yezuan, kamu benar-benar kurang ajar. Bencana menimpamu, namun kamu masih begitu serakah. Beraninya kamu mencuri benih pedang Yelan. Bahkan jika kamu berhasil mencuri benih pedang, lalu kenapa? Kamu hanya akan naik ke alam kenaikan kekosongan tingkat ke-5. Kamu masih melebih-lebihkan kemampuanmu. Kami mohon Patriark Xingxia untuk bertindak. Yezuan mencuri benih pedang dan membunuh Yelan. Karena ini, kami juga telah menyinggung Sekte Suci Alam Atas. Yezuan, kamu telah menghancurkan keluarga Yeku. Kamu. Patriark bunuh Yezuan, Sekte Pedang Xiangman, kemudian tidak akan punya alasan untuk menentang kami. Bagaimana dengan kelemahan Yezuan? Itu adalah Yilim, embrio pedang yang tak tertandingi itu. Orang tua ini tiba-tiba menyadari, itu pasti Li Changlong yang memanggil tubuh Dharma Bintang saya.
Segera setelah itu, lokasi Sungai Bintang sekte kami terungkap dan terputus. Saya khawatir ini sudah direncanakan oleh sekte pedang Shangmang kalian. Karena memang begitu, maka kalian semua harus mati. Ye Zuan, serahkan benih pedang, dan kami akan mengizinkanmu bunuh diri. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau memperbaiki Sungai Bintang Dao Pedang, kau bisa bertindak tanpa batas. Begitu benih pedangku kembali ke tempatnya, kau tidak akan bisa bertindak semena-mena lagi. Lepaskan Ling Er. Omong kosong. Aku akan menyembelih patriark semudah menyembelih seekor hewan. Penghuni kediaman keluarga Ye dan pengikut dekat, mereka yang ingin hidup, cepat ikuti aku. Berlututlah di hadapan Patriark Xinlu dan mohon ampun. Patriark, berhentilah memihak Ye Zuan. Malapetaka sudah di depan mata. Hanya aku yang bisa menyelamatkan seluruh keluarga Ye. Kekuatan atas hidup dan mati ada di tangan orang lain. Apa gunanya berlutut? Ye Zuan adalah pedang abadi yang sejati. Dengan sekte pedang Shangmang di sini, keluarga Ye kita mungkin tidak akan dihancurkan. Kau orang tua sudah lumpuh. Namun kau masih membelanya. Ye Zuan, jika kau menolak menyerahkan benih pedang dan mengabaikan adikmu sendiri, bisakah kau masih melindungi keluarga Ye-mu? Beraninya kau menggunakan adikku untuk mengancamku. Aku ingin membuat seluruh sekte pedang bintangmu menderita kutukan abadi. Hanya mengandalkan basis kultivasi alam transenden tingkat ke-10 milikmu. Kamu pikir kamu bisa menghentikan saya? Suan Er bersikeras untuk menyatu dengan benih pedang. Dia pasti punya alasannya. Saya harus membantunya. Seorang pria dari keluarga Ye bisa mati, tetapi tidak boleh menyerah kalah. The film was translated and narrated by M Media. Alam kenaikan kekosongan. Alam akses mendalam. Alam harmoni ilahi. Kakek. Pedang datanglah. Juya Yuyai. Sekte Pedang Shangmang. 10.000 pedang tunduk. Pedang menghancurkan cakrawala. Ini adalah pedang abadi. Itu akan segera muncul.
Pedang ini benar-benar bisa membuka sebuah jalan menuju alam ilahi. Saya khawatir itu bahkan lebih kuat daripada pedang ilahi abadi yang legendaris. Alam ilahi istana ilahi. Kaisar ilahi penguasa alam ilahi. Yang paling kuat di atas pagoda penjara batas. Salah satu dari 3 pedang. Itu setidaknya adalah pedang abadi. Li Xingzu, perhatikan baik-baik. Hari ini pedangku ini pasti akan mengalahkanmu. Apel. 1 Kie pedang. Benar-benar memusnahkan Sungai Bintang Dao pedang saya. Ye Zuan, Sungai Bintang Dao pedang sudah rusak. Kalau tidak, apakah kau berpikir pedang yang rusak bisa membalikkan alam semesta? Pedangmu ini. Mungkinkah itu pedang ilahi abadi? Saya orang tua ini benar-benar meremehkanmu. Ye Zuan, kekuatan sihir leluhurku mencapai langit. Dan dia tak terkalahkan di alam bawah. Kau tidak berani melukai sehelai rambut pun di tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Saya berada di puncak alam suci tingkat ke-11. Namun saya tidak bisa menahan serangan dari seekor semut di alam keharmonisan ilahi tingkat ke-7. Bagaimana ini mungkin? Pedang yang rusak benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Cukup untuk melukai leluhur. Mereka yang belum mencapai alam transendan tingkat ke-10, semuanya adalah manusia biasa. Menggunakan tubuh manusia biasa untuk melawan ahli perkasa alam suci tingkat ke-11. Ye Zuan benar-benar melakukan. Ye Zuan adalah segel yang mulia iblis. Ini adalah malapetaka yang mengguncang langit. Sekarang bukan saatnya membicarakan ini. Kita harus segera melarikan diri dari tempat ini. Mereka melarikan diri dengan cukup cepat. Namun, yang mulia ini masih bisa mengekstrak ingatan. Aku masih bisa mencari tahu detailmu. Ye Zuan, Sekte Pedang Xiangman, putra suci Dao Pedang. Puluhan ribu tahun telah berlalu. Anak itu Xiao Yaozi The film was benar-benar menjadi ketua translated sekte. and narrated by M Media. Namun, Sekte Pedang Bintang memang bisa digunakan oleh yang mulia ini. Sekte Pedang Xiangman. Ling Er. Ling Er, jangan takut. Aku datang untuk menyelamatkanmu, Ling Er. Ling Er. Yishuan, Ini adalah kau membakar darah jantungmu dan melukai meridian jantungmu. Kau sekarang sedang memulihkan diri di Sekte Pedang Xiangmeng. Tian Ye, seorang murid dari Sekte Pedang Xiangman. Sekte Pedang Xiangman. Di mana Ling Er? Aku harus pergi menyelamatkannya. Apakah dia baik-baik saja? Ling Er dibawa ke Sekte Pedang Bintang. Kita masih belum bisa tahu keselamatannya. Kau benar-benar hebat, tetapi kau tidak sadarkan diri. Memaksa gadis Suti dan aku untuk dengan susah payah menjagamu di sini selama sehari semalam. Kenapa kau tidak bertanya? Apakah kami baik-baik saja? Tian Yi, Yishuan adalah temanku. Sudah sepantasnya aku merawatnya. Kaulah yang tanpa malu bersikeras untuk tetap di sini. Dia butuh istirahat sekarang. Keluar dari sini sekarang juga.
Saudari junior, apa maksudmu? Kau mengusirku demi dia. Kau tidak menyukainya kan? Apa urusanmu? Tunggu, Nang. Yang Mulia Iblis telah mengambil alih Sekte Pedang Bintang. Kalian semua dari Sekte Pedang Xiangman, sebaiknya sampaikan pesan ini kepada Ye Zuan. Katakan padanya bahwa 7 hari dari sekarang, dia harus membawa pedang manusia dan datang sendirian ke Sekte Pedang Bintang. Jika tidak, Yiling pasti akan mati. Aku harus pergi menyelamatkan Ling Er. Aku harus pergi menyelamatkan Ling Er. Yishuan, lukamu belum sembuh. Bagaimana kau bisa pergi sendirian untuk melawan Yang Mulia Iblis dan Sekte Pedang Bintang? Setidaknya kau harus menunggu sampai lukamu pulih. Jangan khawatir, Ketua Zontai sudah melaporkan masalah ini sepenuhnya kepada Ketua Sekti Shou Yaozi. Sekarang faksi-faksi lurus dari alam atas sedang berkumpul untuk membahas masalah ini, untuk bersama-sama melawan Yang Mulia Iblis. Aku yakin kita akan segera bisa menyelamatkan adikmu. Biar aku antar kau ke aula utama untuk melihat. Ayo pergi. Bencana besar sudah di depan mata. Sekte Pedang Bintang telah membelot kepada Yang Mulia Iblis, Pemimpin aliansi Qi. membantai para murid dari banyak faksi lurus di alam atas kita. Hari ini, Sekte Pedang Sangmang kita Presiden Wu. telah memanggil semua orang ke sini, tepatnya untuk membahas masalah penting tentang membasmi iblis dan menjaga Dao. Yang Mulia Iblis Langit Hampa adalah yang legendaris. Yang Mulia Iblis yang paling buas. Dia juga menangkap Yang Mulia Iblis dari alam ilahi dan mengendalikan mereka untuk kepentingannya sendiri. Yang Mulia Iblis ini semuanya adalah ahli alam ilahi agun yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Benar-benar menakutkan. Sekte Pedang Bintang di alam atas juga merupakan salah satu kekuatan utama teratas. Master Pavilion A. Sekarang bertindak sebagai kaki tangan kejahatan. Itu juga bahaya tersembunyi utama bagi kita. Legenda mengatakan bahwa Yang Mulia Iblis ditekan di bawah pagoda penjara batas, tidak akan bangkit lagi untuk selamanya. Bagaimana mereka bisa muncul kembali di dunia sekarang? Senior yang terhormat, saya dengar seseorang bernama Ye Zuan yang memiliki potensi pedang abadi benar-benar mengaktifkan pagoda penjara batas. Pedang abadi di pagoda penjara batas menyebabkan segalanya mengendur. Iblis Langit Hampa melarikan diri menjerumuskan dunia ke kekacauan. Dia adalah pelakunya. Tian Ye, bagaimana kau tahu tentang masalah ini? Jika memang begitu, maka ini benar. Ye Zuan untungnya menjadi putra suci Dao Pedan dari Sekte Pedang Sangmangku. Sebagai murid utama, aku tentu saja harus mengetahui latar belakang orang ini. Aku tanpa sengaja menguping penatua Shanti dan percakapan ketua sekte. Barulah aku menyadari bahwa Ye Zuan ini benar-benar jahat. Orang ini adalah Ye Zuan. Demi dendam pribadinya sendiri, dia sendirian mendorong semua makhluk hidup menuju jurang. Bencana Yang Mulia Iblis dimulai karena orang ini. Adegan ini benar-benar terasa familiar. Tian Ye omong kosong apa yang kau ucapkan? Semuanya mohon pertimbangkan. Yang Mulia Iblis ditekan selama puluhan ribu tahun. Namun Dilon Ye Zuan adalah orang yang membebaskannya. Sampah di alam harmoni ilahi tingkat ke-7. Benar-benar mampu menggunakan pedang abadi. Bukankah ini sangat mencurigakan? Aku juga sangat penasaran. Pedang macam apa yang dipanggil Ye Zuan tepatnya? Yang bisa terhubung dengan yang legendaris, pagoda penjara batas. Ini adalah yang legendaris, pedang abadi. Bahkan aku pada tahap pertengahan alam suci tingkat ke-11. Setelah melihatnya, merasakan ketakutan di hatiku. The Ye film Zuan was dia, translated and yang narrated tingkat by kultivasinya M-Media. sangat rendah. Bagaimana dia bisa mengendalikan pedang ini? Segala sesuatu memiliki sebab dan akibatnya. Semuanya sudah ditakdirkan. Ye Zuan ini hanya memanfaatkan harta karun tertinggi yang tidak layak dia gunakan. Itulah sebabnya dia menyebabkan bencana besar seperti itu. Dia adalah musuh bersama alam atas dan alam bawah, dan bahkan alam ilahi yang legendaris. Musuh dari 3 alam. Aku Ye Zuan menggunakan pedangku untuk meluruskan ketidakadilan dunia. Aku layak di hadapan surga di atas, layak di hadapan bumi di bawah, layak di hadapan dunia, layak di hadapan umat manusia. Kejahatan apa yang telah aku lakukan? Yang Mulia Iblis membawa bencana ke dunia. Apa hubungannya dengan Yishuan? Kejahatan apa yang telah dia lakukan? Tetua yang terhormat, Yishuan tidak takut pada tirani, dan pedang ini telah mengakuinya sebagai tuannya. Jelas sekali, dialah yang seharusnya membantu semua orang melawan para Yang Mulia Iblis. Baru saja, Sekte Pedang Bintang, Ye Sha yang diutus untuk menyampaikan pesan, adalah tetua agung keluarga Ye. Dia adalah kerabat sedarah terdekat Ye Zuan. Meminta Ye Zuan membawa pedang itu, dan menemui Li Xingzu sendirian. Bukankah ini jelas merupakan tindakan membantu musuh? Siapa yang bisa menjamin bahwa dia belum berkolusi dengan ras iblis? Sekte Pedang Bintang telah melukai kakek Yishuan dan menculik adik Yishuan.
Katakan padaku, bagaimana mungkin dia bisa berkolusi dengan mereka? Justru karena hal ini, mereka menggunakan Yelin untuk mengancam Yesuan agar menyerahkan pedang itu. Ini hanya menguntungkan Yang Mulia Iblis. Memberi sayap pada harimau. Orang yang tidak bersalah, tidaklah bersalah. Tetapi memiliki harta membuatnya bersalah. Yesuan pada dasarnya tidak layak mengendalikan pedang ini. Demi melenyapkan Yang Mulia Iblis. Dan demi semua makhluk hidup di 3 alam. Kita harus merebut pedang ini dari Yesuan. Yesuan, kamu adalah orang yang bernasib buruk. Aku akan membunuhmu secara pribadi sekarang, sebagai ganti kedamaian sekte. Hentikan. Apa yang kamu lakukan? Perilaku macam apa ini? Awalnya hari ini dimaksudkan agar semua orang bersama-sama membahas bagaimana cara melawan Yang Mulia Iblis. Mengapa? Bagaimana mungkin seseorang menghunus pedang langit itu? Naga giok terbang ke langit. 3 juta. Yishuan, aku tahu kau baik-baik saja. Yesuan, kamu benar-benar berani melarikan diri dari penjara. Benar-benar tidak bisa diperbaiki. Senior yang terhormat, Yang Mulia Iblis lahir dari kekacauan. Dia Yesuan, mampu melarikan diri dari 3 lidi dalam purgatori kekacauan. Dan pasti terlibat dengan Yang Mulia Iblis. Saya minta semua senior mengambil tindakan menekannya. Pemimpin sekte Xiao Yaozi, saya sudah mengatakan sebelumnya, Yesuan hanyalah orang yang ditakdirkan untuk malapetaka. Selain itu, terlebih lagi dia sudah menderita kesengsaraan di purgatori kekacauan. Sekarang, kita tidak lagi punya alasan untuk bertindak melawannya. Mengenai klaim Anda bahwa dia dan Yang Mulia Iblis terlibat, itu terlalu dipaksakan. Presiden Wu, Master Pavilion An, pemimpin aliansi Qi, pedang yang ditekan bersama oleh kalian bertiga, dengan mudah dikuasai olehnya Yesuan. Bukankah ini aneh? Dia melakukan perjalanan ke purgatori kekacauan. Tidak hanya muncul tanpa cedera sama sekali, tetapi tingkat kultivasinya juga melonjak. Bukankah ini aneh? Jelas sekali bahwa Dio Yesuan mengolah teknik iblis. Para senior yang terhormat, Anda sama sekali tidak boleh membiarkannya lolos begitu saja. Yesuan, kamu melepaskan Yang Mulia Iblis, menyebabkan kebencian dewa dan kemarahan manusia. Sekarang setelah perang besar sudah diambang pintu, membiarkannya pergi pasti akan menyebabkan moral runtuh. Itu juga sama saja membiarkan harimau kembali ke gunung. Ketika Yesuan memasuki api penyucian kekacauan, alamnya rendah, namun kini alamnya justru melonjak ke alam sain. Mungkinkah dia mengolah teknik iblis? Jika kau ingin mengutuk seseorang, kau tidak akan pernah kekurangan alasan. Sekte Pedang Bintang menculik adikku dan bergabung dengan Sekte Iblis. Maka aku pasti akan bermusuhan dengan alam iblis. Yesuan, berita tentang kamu di penjara, di api penyucian kekacauan. Aku sudah memberitahu Sekte Pedang Bintang, pedang kekacauan. Mereka bahkan tidak boleh bermimpi untuk mendapatkannya. Kakakmu telah kehilangan nilainya. Mungkin dia sudah lama disuling menjadi besi cair oleh mereka. Jadi berhentilah menggunakan kakakmu sebagai alasan untuk melaksanakan skema pelarianmu. Apa yang kau katakan? Kau memfitnahku. Tidak berdasar. Menimpakan kejahatan padaku adalah satu hal. Tapi beraninya kau melibatkan adikku. Karena memang begitu. Sebelum aku membunuh Yang Mulia Iblis, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, bajingan. Dia baru saja maju ke alam sain, namun aku tidak bisa menghentikannya. Kakak senior Tian Yi adalah murid terkemuka sekte. Kultivasinya adalah alam sain tingkat ke-11 surga kedua. Kedua setelah para tetua yang terhormat. Namun dia sebenarnya bukan tandingan Yesuan. Bagaimana ini mungkin? Yesuan, tuduhan berkolusi dengan kultus iblis belum dibersihkan. Beraninya kamu menyerang sesama murid. Ini menambah kejahatan di atas kejahatan. Yesuan, kamu menyebabkan bencana Yang Mulia Iblis. Di siang bolong, kamu benar-benar berani menyerang dan melukaiku. Kau tidak menghormati para tetua atau aliansi faksi kebenaran di matamu. Pedangku hanya menuntaskan hutang budi dan permusuhan. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kau berhenti di situ, menggunakan prestis orang lain untuk mengintimidasi. Yesuan, kamu terjebak di api penyucian kekacauan, namun kamu berhasil menembus ke alam sain. Bakatmu benar-benar mengerikan. Tapi ini bukan alasanmu untuk menyerang dan melukai orang lain. Tian Yi melukai adikku, namun aku tidak bisa membalas dan memberinya pelajaran. Logika macam apa itu? Yesuan, tolong, jangan bertindak gegabah. Tian Yi adalah kakak senior tertuamu. Selama kamu membersihkan kecurigaanmu dan menarik garis yang jelas dengan alam iblis, aku akan memohon belas kasihan atas namamu. Itu sama sekali tidak perlu. Mengenai masalah aku melepaskan Yang Mulia Iblis, aku akan menanggung sepenuhnya tanggung jawab itu sendiri.
Saya akan membunuh jalan saya menuju Sekte Pedang Bintang dan menyelamatkan Ling Er. Kebenaran secara alami akan terungkap. Banyaknya yang mulia iblis. Betapa menakutkannya mereka. Bahkan aliansi faksi kebenaran harus merencanakan selama berhari-hari. Berunding sebelum bertindak. Kamu seorang kultivator setengah matang belaka yang naik dari alam bawah. Berani berbicara tentang melawan yang mulia iblis. Itu hanyalah omong kosong yang delusional. Dengan pedang di tangan, 1000 kesulitan dan 10.000 rintangan. Apa yang perlu ditakutkan? Berhenti berakting, kamu berbicara begitu benar. Tetapi kamu hanya ingin merebut pedang ini untuk dirimu sendiri. Dan kemudian melarikan diri jauh. Pedang ini awalnya adalah milikku. Hentikan. Kamu melukai sesama murid. Moralmu rusak. Kamu tidak layak memiliki pedang ini. Orang biasa tidak bersalah. Tetapi memiliki harta membuatnya bersalah. Ye Zuan, kamu tidak bisa pergi. Kamu melukai kakak seniormu. Namun sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Apakah pedang di tanganku tidak cukup tajam? Kamu akan membayar harganya untuk ini. Ye Zuan, kamu telah melakukan pelanggaran berat. Hari ini, aku akan memberitahumu apa artinya menghadapi jalan buntu. Aku meminta semua rekan Daois untuk bertindak bersama mengeksekusi penjahat ini sebagai peringatan untuk mencegah masalah di masa depan. Pedang melingkari hati mendengarkan angin. Hati menyembunyikan pedang mengguncang gunung Wu. Karena tidak ada dari kalian yang bersedia melepaskanku. Aku hanya bisa membunuh dewa jika mereka menghalangiku. Dan membunuh Buddha jika mereka menghalangiku. Aku tidak pernah menyangka Ye Zuan memiliki kekuatan seperti itu. Satu orang justru hampir menekan seluruh aliansi faksi kebenaran, mencegah mereka mengangkat kepala. Hentikan. Ye Zuan adalah orang yang ditakdirkan untuk bencana ini. Dia adalah penguasa pagoda penjara batas. Tentu saja pedang manusia mengakuinya sebagai tuannya. Tuan pagoda penjara batas. Mustahil. Semua tuan pagoda penjara batas sebelumnya adalah ahli tak tertandingi yang menyapu seluruh dunia. Bagaimana Ye Zuan layak? Bagaimana dia layak menjadi tuan pagoda penjara batas? Ini tidak mungkin benar. Yishuan dianugerahi potensi Dewa Pedang. Tetapi dia juga penguasa pagoda penjara batas. Anomali langit dan bumi. Mungkinkah pagoda penjara batas berada di arah itu? Nona muda, hati-hati. Aku akan membantumu. Komen penguasa pagoda penjara batas sebelumnya mencapai pencerahan di Chaos Purgatory. Saya melihat bahwa tingkat kultivasi Ye Zuan tidak memadai. Jadi saya sengaja mempersulitnya. Untungnya kemalangannya berubah menjadi berkah. Dan dia langsung maju ke alam suci tingkat ke-11. Memperoleh kemampuan untuk bertarung di atas levelnya dan kualifikasi untuk melawan iblis langit kekosongan. The film was translated and narrated by M Media. Ye Zuan, ini adalah zirah tempur pandangan mendalam, ditempa menggunakan milik Sekte Pedang Sangban, sumber daya 10.000 tahun. Saya memberikannya kepadamu untuk membantumu. Sebelumnya keputusan saya untuk memenjarakanmu di Chaos Purgatory benar-benar tidak terhindarkan. Itu semua demi kebaikanmu sendiri. Saya harap kamu bisa mengerti. Tidak apa-apa, mata pedang yang tajam berasal dari pengasahan. Ketua Sekte Xiao Yao, usaha keras Anda memang telah membantu kultivasi saya tumbuh secara signifikan. Kami bersedia bertarung bersama putra suci Ye Zuan. Kami bersedia bertarung bersama putra Sen Yishuan. Kami bersedia bertarung bersama putra suci Ye Zuan. Dan bersama-sama menyerang inti sekte iblis. Dan bersama-sama menyerang inti kultus iblis. Menekan Demon Venerable dan menyelamatkan Ling Er. Aku sendiri sudah cukup. Saya meminta semua senior untuk tetap di sini dan menjaga bintang agar musuh tidak mengambil kesempatan. Yishuan, aku baru-baru ini berkultivasi dalam pengasingan dan telah mencapai alam suci tingkat ke-11. Mengenai masalah ini, aku sama sekali tidak bisa berpangku tangan. Aku akan pergi bersamamu. Aku akan pergi bersama kalian semua. Sekte Pedang Bintang.
Lee Singsu. Kau akhirnya memutuskan untuk menunjukkan dirimu. Leluhur tua Singsu, bagaimanapun juga Anda adalah seseorang yang menguasai suatu wilayah. Seorang senior dalam Dao Pedang. Bagaimana Anda bisa melayani Yang Mulia Iblis dengan sukarela? Cepat lepaskan santas sekte kami. Lautan penderitaan tak terbatas. Berbaliklah dan pantai ada di sana. Berisik, apakah kalian semua tahu bahwa orang tua ini sudah berada di tingkat ke-12, alam penciptaan? Cukup untuk meremehkan alam atas dan bawah. Sekte pedang bintang saya juga akan melesat lurus ke atas. Menjadi sekte pedang yang terdepan. Sudahkah kau melihatnya? Selama leluhur tua saya bergerak santai, kalian tidak lebih dari sekelompok orang lama. Ye Xuan adikmu dan An Lanxiu, keduanya ada di tangan kami. Berlutut dan mengaku dosamu kepada tuan muda ini. Lee Singsu. Kau telah membelot keras iblis, membawa bencana ke dunia. Semua orang harus bangkit dan mengeksekusimu. Jika kau tidak segera melepaskan An Lanxiu dan Ling Er, hari ini aku pasti akan membantai dan memusnahkan kalian semua. Ye Xuan, kamu benar-benar menembus ke alam suci tingkat ke-11. Benar-benar berbakat. Apa hanya dalam beberapa hari? Ye Xuan benar-benar mendapatkan begitu banyak kultivasi. Mungkinkah dia juga mengolah teknik iblis? Ye Xuan, saya sudah mengubah sungai bintang Dao Pedang menjadi air terjun 1000 depa. Jika kamu masih bisa mengalahkan saya hari ini, saya akan mengizinkanmu membawa An Lanxiu dan Ye Ling pergi. Jika kamu kalah, saya akan menghapus rasa malu saya sebelumnya. Kamu harus menyerahkan Li Changlong, dan kamu serta pedangmu harus tunduk dan menjadi murid saya untuk membuktikan aku dewa pedang tak tertandingi. Lee Singsu, kau rela bertindak sebagai bawahan Demon Venerable. Benar-benar tidak tahu malu. Seperti anjing dengan tulang punggung yang patah. Kau berani berbicara tentang kultivasi. Apalagi menjadi kultivator pedang. Kau pada dasarnya tidak layak bagiku untuk menghunus pedangku melawanmu. Ye Xuan, orang tua ini akan membuatmu membayar harga untuk The film was kesombonganmu. translated and narrated by M Media. Bunga menyambut Leon. Merajalela di dalam tubuhmu. Tidak akan lama lagi sebelum itu merusak organ internalmu. Kamu harus menyerah dengan cepat. Ye Xuan, kukira kau adalah dewa pedang tiada tara. Penguasa pagoda penjara batas. Betapa sombongnya dirimu. Namun, bukankah kau dipukul dan dipaksa memuntahkan darah? Apa gunanya jika satu cabang Willow mengalahkanku? Kau jelas bukan tandingan Yang Mulia Iblis. Aku Yang Mulia Iblis Langit hampa ditekan selama 10 milenium. Aku tidak pernah berhenti memikirkan balas dendam. Tahun-tahun yang panjang. Tidak menekan keinginanku. Sebaliknya mereka memungkinkan kekuatanku tumbuh lebih besar lagi. Ye Xuan, aku memberimu kesempatan. Tetapi kamu tidak berguna. Bahkan jika kamu mencapai ranah suci, kamu tetap tidak bisa melepaskan kekuatan pedang manusia. Aku menasihatimu untuk dengan patuh menyerahkan posisi penguasa pagoda penjara batas. Ki iblis belaka tidak dapat melukaiku. Kau pikir dengan bersatu, kau bisa bertindak sembrono dan menentang semua hukum. Tetapi sedikit yang kau tahu. Semakin tinggi iblisnya, semakin mulia jalannya, yang disebut karakter manusia. Goresan ringan melambangkan Qiang. Goresan ke bawah yang berat sangat dalam seperti esensi Yan, Yin dan yang selaras. Menciptakan tekad baja. Aku memegang pedang manusia. Apa yang perlu ditakutkan? Ki pedang yang sangat kuat. Ranah ilahi tingkat ke-7 ternyata tidak bisa menahannya. Pagoda penjara batas. Pedang penekan iblis. Memang menakutkan. Kalian berdua sampah. Perpaduan antara ilusi dan nyata. Yen dan yang saling menghasilkan. Aku benar-benar meremehkanmu. Salam Yang Mulia Iblis. Yang Mulia Iblis Langit Kekosongan. Transformasi Agung Iblis Langit.
Yang mulia ini berada di ranah penciptaan tingkat ke-12. Perbedaan antara kamu dan aku sangat besar sepertejuran. Mengapa berjuang begitu keras? Ye Zuan, biarkan yang mulia ini memberimu akhir yang cepat. Bukankah itu lebih baik? Yishuan, bertahanlah. Aku akan membantumu. Semut ranah suci tingkat ke-11 lainnya. Untuk benar-benar bisa menampilkan bunga teratai tarian pedang, menahan energi iblis yang mulia ini. Namun kalian semua harus mati. Tuan yang mulia iblis, metode yang sungguh terampil. Orang-orang ini kini telah menjadi The film kura-kura was dalam kucing. translated and narrated by M Media. Tampaknya hanya mengandalkan pedang manusia. Masih belum cukup untuk menebas demon venerable. Karena itu masalahnya. Aku hanya bisa memanggil pagoda penjara batas, pedang kedua. Menurut legenda, hanya mereka yang berada di ranah penciptaan tingkat ke-12 yang mampu menggunakan pedang bumi. Ye Zuan, kamu jelas hanya berada di ranah suci tingkat ke-11 untuk menggunakan pedang ini. Bagaimana kamu berhasil melakukannya? Jangan pernah berpikir untuk menggunakan Yiling untuk mengendalikan Yishuan. Yiling ini, jiwa salju langit khas, dan dapat berfungsi sebagai tonir yang hebat bagi yang mulia ini. Kalau begitu, yang mulia ini akan menelan kalian semua bersama-sama. Fusi pedang ganda. Menghancurkan tubuh Dharma yang mulia ini itu mudah. Menghancurkan iblis batin dari semua makhluk hidup itu sulit. Yang mulia ini akan kembali cepat atau lambat. Yang mulia iblis langit hampa benar-benar mati. Keadaan telah berbalik. Yang mulia iblis, jadi begitulah. Tidak mampu menahan satu pukulan pun. Putra suci Ye Zuan. Aku bertindak atas instruksi Patriark Penguasa Bintang. Dia menyarankan memakai adikmu untuk menempa embrio pedang. Itu semua idenya. Aku sungguh tidak bermaksud menjadi musuhmu. Aku bilang pedang menyelesaikan keluhan. Baik dan jahat pada akhirnya akan menerima pembalasan. Li Xingsu. Kau membawa bencana pada rakyat jelata di alam bawah dan membantu tirani. Hari ini aku akan menghapus semua kultivasimu dan melemparkanmu ke alam bawah. Dalam hidup ini, kau tidak akan pernah bisa memegang pedang lagi.